Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nur Fadilah dengan NIM 1862050-201 dari mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi PG PAUD. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang stimulasi dalam perkembangan berbicara anak usia dini. Di mana tujuannya dibuatkan video ini merupakan salah satu tugas UTS mata kuliah perkembangan bahasa pada anak usia dini yang diampu oleh Ibu dosen Ajeng MPD. Oke teman-teman, sebelum kepada stimulasi dalam mengembangkan berbicara anak, perlu kita ketahui bahwasannya anak-anak sudah mulai belajar berbicara sejak mereka masih kecil melalui interaksi sosial dengan lingkungannya. Meskipun seperti itu, setiap anak memiliki proses evaluasi atau evolusi dari penguasaan bahasa yang berbeda-beda, karena perkembangan setiap anak juga berbeda-beda. Terkadang kurangnya kosakata yang dimiliki anak dan cara pengucapannya belum jelas menjadi masalah saat anak belajar berbahasa. Namun, menstimulasi kemampuan bahasa anak, pengucapan dan artikulasi yang tepat yang kita ajarkan bisa menjadi modal baginya untuk pandai berbahasa. Nah, oleh karena itu, apa saja sih yang bisa dilakukan untuk menstimulasi kemampuan bahasa anak? Di antaranya yaitu yang pertama, sering mengajak anak berbicara. Sebisa mungkin orang tua harus sering mengajak anak bicara. Banyak subjek yang bisa dibicarakan atau dijadikan topik pembicaraan kepada anak. Contohnya, kita sering bertanya kepada anak apa saja makanan kesukaannya, hewan kesukaannya, makanan kesukaannya, dan lain sebagainya. Yang kedua, gunakan bantuan visual, di mana saat kita mengajarkan anak untuk berbicara, maka kita juga bisa menggunakan foto untuk dukungan atau buku agar percakapan yang kita dengarkan dengan anak berjalan lebih mudah dan lancar. Yang ketiga, tingkatkan kosakatanya dengan cara memberikan benda-benda berbeda setiap harinya dan memberi informasi tentang benda-benda tersebut. Contohnya seperti karakteristiknya, warnanya, banyak bendanya. Nah, itu akan menambahkan kosakata pada anak. Yang keempat, mendongeng. Nah, orang tua harus sering-sering mendongeng kepada anak, dan ketika kita sedang mendongengkan kepada anak, anak mendengarkan apa yang kita dongengkan, dan setelah itu ajak anak untuk berbicara atau apa yang orang tua dongengkan itu. Yang kelima, ajari game sederhana kepada anak. Yang keenam, selalu mendengarkan anak, di mana kita sebagai orang tua harus menjadi pendengar yang baik bagi anak. Jangan sampai ketika anak kita banyak bicara, orang tua marah karena anaknya bawel gitu ya. Jangan sampai orang tua tidak menjadi pendengar bagi anak yang baik. Yang ketujuh, ajak anak untuk meniru pelafalan kata. Contoh, ketika
orang tua mengucapkan kata, anak menirunya. Yang kedelapan, jangan menyela saat anak berbicara. Nah, ketika anak sedang berbicara panjang lebar, dia bercerita. Nah, kita sebagai orang tua tadi harus mendengarkannya dengan baik. Jangan sampai ketika anak berbicara kita memarahinya, disebut dia sebagai bawelah atau apalah dengan mencelanya. Dan yang kesembilan, jangan berbicara kekanak-kanakan, di mana jika anak kita jika anak kita belum jelas mengucapkan artikulasi dengan benar, contohnya ketika anak kita mama pingin cucu gitu ya, padahal yang jelasnya susu gitu ya. Orang tua jangan mengikuti anak cucu-cucu gitu. Tidak boleh seperti itu, tetapi harus dengan artikulasi dan percakapan yang baik dan benar. Kalau susu ya susu, kalau dede ya dede gitu ya. Jangan susu jadi cucu gitu ya. Jangan dede jadi tete, jangan gitu ya. Dan yang ke-10 yang terakhir, jangan pernah membanding-bandingkan. Nah, orang tua jangan membanding-bandingkan anaknya dengan anak yang lain, atau anaknya dengan kakaknya, atau dengan adiknya, dengan saudaranya. Jangan pernah membanding-bandingkan. Contoh seperti kita membanding-bandingkan kenapa anak saya belum bisa berbahasa, tetapi contoh anak orang lain sudah lancar gitu ya. Jangan seperti itu, tetapi kita sebagai orang tua harus bisa menstimulus anak. Bagaimana sih agar anak kita bisa mengucapkan bahasa dengan baik dan benar? Maka kita harus bisa menstimulusnya. Oke teman-teman, itulah di antara cara kita untuk menstimulus agar anak bisa berbahasa dengan baik dan benar. Mungkin hanya itu saja pemaparan sedikit yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.